Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para penonton sekalian, kita bertemu lagi di podcast SMA Satria yang kali ini kita akan bertanya dengan bintang tamu kita. Namanya Pak Anan. Anan siapa Pak? Pak Anan Mutajab. Anan Mutajab SPD, maaf lupa. Temenan lama. Oke. Grogi Pak di depan kamera. Oke Pak Anan, terima kasih sudah datang, sudah menyempatkan waktunya di sini. Saya pengen nanya nih Pak, Bapak ngajar apa Pak di sini Pak? Saya ngajar sejarah, lebih tepatnya sejarah Indonesia. Oke. Di kelas 10 fase E. Nah, kenapa saya sebut fase E? Karena memang kalau sejarah di kelas 10 Pak, dia masih masuk ke dalam kategori rumpun IPS. Oke. Jadi masih satu CP tuh sama geografi, sama sosiologi. Gitu. Jadi baru kelas 11 di fase F baru dia berdiri sendiri. Oh, oke. Peminatan berarti masuknya Pak? Enggak, tetap ada sejarah wajibnya. Oh, tetap masuk sejarah wajib? Iya, masuknya tetap sejarah wajib, cuman kalau di kelas 10 dia masuknya ke rumpun IPS, karena kan fase. Di kelas 10 itu kan dia masih fase E ya? Iya. Nah, kalau di kelas 11 kan udah masuk ke fase F. Nah, kalau fase F berarti sejarah itu berdiri sendiri dan punya CP sendiri. Karena CP itu kan setahu saya itu CP itu per fase. Oke. Gitu. Jadi fase E kalau nggak salah masih nyambung sama kelas 9, kelas 9 SMP, ya? iya. 9 ya? Berarti kalau udah fase F berdiri sendiri gitu ya? Oke. Tapi tetap sejarah, karena jamnya juga beda Pak. Kalau di kelas 10 tuh 3 jam pelajaran, kalau di kelas 11 2 jam pelajaran. Oh, cuma 2 malahan? Iya, kalau di kelas 11 malah 2. Kalau di kelas 1 dia 3 jam pelajaran. Jadi di kelas 11 itu Bapak ngajar 2 jam? Sejarah apa namanya? Sejarah Indonesia Sejarah atau? Indonesia, sejarah wajib. Indonesia. Wajib. Ada lagi yang lain peminatan? Ada sejarah tingkat lanjut. Oh, sejarah tingkat lanjut namanya. Oke. Itu Terus itu belajar apa itu? Itu belajar sejarah dunia Pak, dari awal peradaban Mesopotamia sampai ke dunia berarti? Iya, dunia, sejarah dunia secara Baik. Ini saya pengen tanya lagi Pak Anan. Pak Anan, apa namanya? Kenapa dulu kuliahnya ngambil sejarah? Emang ada apa tuh sejarah? Sejarah kan itu pelajaran yang membosankan kan ya? Betul. Saya juga waktu SMA sebenarnya merasakan bosan Pak, terutama di kelas 10. Terutama di kelas 10 karena sebenarnya nggak pengen banget masuk sejarah. Sebenarnya. Karena jujur aja kalau boleh cerita, saya telat Pak apa yang saya pengen gitu, apa yang saya tahu. Kenapa? Saya lebih terlambat. Terlambat apa yang saya pengen dan apa yang saya tahu. Jadi saya tuh nggak tahu potensi saya di mana Pak, awalnya tuh kan. Nah, itu tuh baru tahu dan baru sadar ketika kelas 3 semester 2 tuh Pak. Itu udah masuk ke jalur undangan kan. Karena dulu mikirnya ya bahkan ini cerita hidup saya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Karena bahkan ketika dulu kan ada bimbingan BK gitu. Terus ditanya mau jadi apa gitu. Saya nggak tahu mau jadi apa. Saya tulis aja pemain bola. Langsung ceramahin kan sama guru BK kamu mau jadi pemain bola, kamu ngelihat nggak karir sepak bola Indonesia gimana dan bagaimana gitu. Ternyata memang orang yang nggak cinta bola pun tahu di bawah Indonesia tuh sepak bolanya untuk karir nggak bisa panjang gitu. Karena ya saya tahu Bu gitu. Ya udah kamu pikirkan lagi. Padahal saya cuma ngisi ngasal aja Pak, karena saya nggak tahu mau jadi apa. Terus kemudian lambat laun saya berpikir, wah, nah kayaknya saya tahu deh, maksudnya bakat saya itu di mana gitu. Sebenarnya mungkin lebih kepada apa ya, melabeli diri secara kegeeran kali ya, gitu. Atau overclaim gitu. Iya, terus? Saya ngerasa kayaknya saya seneng deh kalau merhatiin orang, ngelihat tingkah laku orang, terus ngebaca apa yang sifat-sifat orang lah gitu, dari tindak tanduknya tuh saya kayak paham gitu dan tahu gitu. Dan biasanya juga saya nggak tahu kenapa orang-orang tuh kalau dia mau cerita, mau curhat tentang kehidupannya, terus mau nanya pendapat, dulu kan zaman SMA masih muda, pacaran dan sebagainya kan. Ya biasanya teman-teman saya tuh curhat gimana si orang ini pandangan, pokoknya nanya pendapat saya lah tentang kerasnya dia. Keras itu maksudnya gebetannya dia ke saya. Terus apa hubungannya sama sejarah Pak? Itu lebih ke psikologi nggak sih? Nah, itu Pak. Masih terus ceritanya Pak. Iya. Nah, akhirnya udah saya psikologi Pak.
Oh, ngambil psikologi. Akhirnya ngambil psikologi, jadi sebenarnya nggak Oke. sejarah kan. Saya bilang apakah pengen banget sejarah, enggak gitu. Jujur sejarah itu pilihan kedua. Nah di SNMPTN saya ngambilnya sejarah UI, psikologi UI, psikologi UNJ, sama terakhir sejarah UNJ. Nggak dapet tuh, mental semua. Nah di SBM, kalau SBM sekarang apa ya, tes lah pokoknya yang tes UTBK kali ya sekarang. Iya, iya. Itu saya ngambil psikologi lagi Pak di satu, cuma lebih tahu diri, ngambil UI-nya, ngambil UNJ-nya, psikologi UNJ, sejarah UNJ, sama manajemen UPN dulu. 3 justru pilihannya. Iya 3, waktu itu masih 3. Oke. Gitu. Nah ternyata ya udah kecemplungnya di sejarah. Oh, gitu. lulusnya di sejarah justru. Lulusnya di Psikologinya sejarah, nggak lulus. nggak ada yang lulus gitu. Oke. Nah lalu apa alasan kenapa pilihan keduanya sejarah? Itu karena guru saya Pak, guru saya sejarah kelas 11, saya ingat banget namanya Bu Faradiba. Dia kalau ngejelasin sejarah tuh walaupun caranya kuno tuh maksudnya storytelling ya, karena memang setahu saya sejarah dengan cara ngajar terbaik adalah storytelling. Karena memang, tapi memang resikonya adalah buat Bosan. orang yang nggak suka itu bosan Pak. Bosan ya. Tapi kalau buat orang yang tertarik itu cukup efektif dan itu terbukti di saya gitu. Nah, kenapa saya suka sejarah? Guru saya waktu itu kayak menceritakan hal-hal yang saya nggak tahu atau mungkin yang tidak diketahui secara umum Pak. Jadi kayak banyak-banyak misteri, banyak-banyak hal yang baru untuk saya. Nah itu saya seneng sama hal gitu Pak. Hal-hal yang dimana Yang di buku nggak ada gitu. yang di ya? buku nggak ada, terus yang nggak asing sama saya, terus saya baru tahu gitu. Oh ternyata begini. Nah intinya saya seneng sama sesuatu yang baru lah, ilmu baru lah, atau fakta baru tentang sejarah gitu. Seperti salah satu hal yang membuat saya, ini pemicunya ya Pak, pemicu awal adalah ketika dia cerita bahwasanya ternyata hubungan antara Soekarno dan Hatta tuh nggak sebaik itu dulu. Wah itu saya kaget, wah segitunya ya, padahal kan kalau dalam pemahaman atau doktrin dari umum, dari kecil, dari buku, itu kan diibaratkan Soekarno Hatta, udah Soekarno Hatta, bandara aja Soekarno Hatta gitu. Ibaratkan membayangkan bahwasanya dua sejoli itu tuh kayak klop banget lah gitu, dan menjadi bagian dari founding father kita kan. Oh ternyata mereka memang tidak seakrab itu. Terus dijelaskan juga, kalian tahu kenapa keturunan Hatta itu nggak ada yang Masuk politik. berkancah politik bahkan sampai saat ini gitu ya. Ternyata memang dari awal ketika Hatta sudah pisah sama Soekarno, atau ibaratnya udah mulai bergesekan lah gitu, memang keturunan Hatta nggak ada yang diizinkan oleh Soekarno untuk masuk ke ranah politik pada saat itu. Terus Soekarno dapat karmanya ketika Soeharto naik. Nah, lalu ketika Soeharto naik kan ada tuh yang namanya gerakan desoekarnoisasi. Artinya menghilangkan segala paham Soekarno, menghilangkan segala pemikirannya dan keturunannya gitu. Lalu baru nanti di 98 tuh sosok Megawati muncul. Nah, makanya kenapa Megawati sampai sekarang namanya masih sangat diagungkan gitu. Oke. Karena memang waktu 98 tuh dia muncul dengan heroik Pak. Wah, keturunan Soekarno nih. Oke. Itu pemicunya. Jadi Pak. ada sebab ada akibatnya lah itu ya, sejarah kita gitu kan. Terus abis kuliah di sejarah UNJ gimana Pak? Nyaman atau nggak nyaman atau wah ini emang passion saya gitu kan? Awalnya saya kaget Pak. Saya kaget karena ternyata pendidikan Pak. Ya. Pendidikan, dan saya nggak tahu, wah ternyata pendidikan, terus lulus jadi guru, dan saya waktu itu belum tahu Pak bahwasanya guru gaji kecil. Tapi Bapak ini nggak mau jadi guru sebenarnya? Nggak mau. Oh gitu. Nggak mau, dan saya ngerasa nggak pantas juga. Saya ngerasa seperti itu. Dengan perawakan saya ngerasa nggak pantas. Terus tapi diterusin gitu? Ya saya terusin karena dulu saya mikirnya gini Pak, waktu awal lulus SMA kan saya sempat beberapa kali kerja kan. Saya pernah kerja di Matahari Department Store. Matahari lah, MDS Matahari. Itu abis SMA? Abis SMA, lulus SMA. Kan dulu kan abis UN kita udah kelas 3 kan. Biasanya nganggur gitu. Sampai September ya? Nah, saya kerja di mencoba untuk melamar Pak. Dan biasanya ada beberapa jabatan seperti supervisor atau bagian ini dan sebagainya, itu persyaratannya minimal S1 untuk semua jurusan. Nah saya mikirnya, apapun sekolahnya, apapun jurusannya, saya kayaknya mau kerja inilah, gitu. Mikirnya jadi admin, supervisor dan sebagainya. Jadi ya udah, sejarah saya ambil pertama ya karena pokoknya S1 gitu. Iya pokoknya S1, pokoknya S1, dan yang kedua ya gitu karena kayaknya paling suka sama sejarah deh. Gitu. Oke. Terus yang akhirnya selain lulus psikologi nih. ya gitu. Ya. Akhirnya lulus. Pas lulus dari UNJ langsung jadi guru atau gimana?
Enggak Pak, saya waktu sebenarnya sebelum lulus Udah itu kerja? udah kerja Oh, udah kerja. Oke. di bagian gudang, Di satu perusahaan lah di satu gitu ya. perusahaan di bagian gudang. Sampai berapa tahun? Eh, Sampai lulus masih kerja? enggak, iya sampai lulus masih kerja. Sampai lulus masih kerja, terus Terus akhirnya tertarik jadi gurunya akhirnya gimana tuh? ini mungkin agak sensitif Pak ya. Sensitifnya gimana nih? Jujur ini agak sensitif karena masalah pemilu Pak. Masalah pemilu. Mungkin kalau berbau-bau politik kita ini ya kali ya. Lebih apa namanya ya? Nanti takutnya anak-anak wah ini kok politik gitu Iya kan. sih, iya. Oke, Lebih ini aja kali. Lebih umum aja deh kenapa? lebih umum, oke. Oh saya pengen jadi guru gitu. Kan saya tadi kan mau Tadi kan politik tuh, Iya. alasan politik. Kayaknya nggak usah dijelasin gitu. Terus alasan yang lain gitu kan. karena mungkin ya Pak, mungkin ini atau mungkin Udah bosan kerja atau gimana gitu? pertama bosan sih. Cuman Bosan. kalau misalnya bosan, kayak semua orang bosan pasti Bosan. pasti. Jadi guru pun bosan. Iya, sebenarnya. Cuman ini asumsi saya Pak ya. Ya. Mungkin pekerjaan yang cukup relate dengan seorang psikologi adalah menjadi guru. Oke. Mungkin itu Pak. Iya, bukan mungkin Pak, emang. Memang iya ya. Emang sebenarnya. kita kan ada dulu waktu kuliah ingat nggak? Iya. Ada psikologi pendidikan kan pelajaran psikologi itu kan. perkembangan. Nah, Perkembangan ada, psikologi pendidikan ada. Tuh. itu bagian dari mata kuliah MKDK ya. Ya, MKDK kan. Walaupun SPD tapi tetap harus PPG. Jadi kayaknya kita dapat akta 4, Bapak dapat akta 4 nggak? Udah nggak ada, udah dihapus tuh. Nggak ada ya? Ya, zaman Bapak udah nggak ada. Saya masih dapat akta 4 soalnya, Pak. Oh gitu. Tapi harus tetap dapat harus ikut PPG itu kan aneh gitu kan. Buat saya tuh itu satu kebijakan yang tidak bijak sih. Iya benar. Tapi ya udahlah kita abaikan. Yang penting kita udah lulus PPG kan gitu kan. Saya lagi proses. Lagi proses ya. Semoga lulus. Ya semoga lulus ya. Semoga kita doain yang nonton. Semoga Pak Anan lulus di PPG-nya tahun ini. Amin ya Rabbal. Nah, lanjut Pak, lanjut. Ya karena mungkin faktor politik itu pertama, terus kedua mungkin salah satu yang masih relevan atau yang masih satu linier mungkin dengan psikologi adalah jadi guru. Karena kita belajar karakter murid, belajar bagaimana memanage mereka dan sebagainya gitu. Berarti itu mungkin. Ya, oke. Dan jujur Pak, pas saya masuk ke sini saya nyaman. Oh. Nyata ini passion saya. Ini berarti Satria ini tempat Bapak pertama berarti ngajar ya? Kalau tempat pertama enggak. Oh, enggak. Tapi untuk menjadi pegawai yang rutin ya, maksudnya yang panjang gitu, ini pertama. Tapi sebelum di Satria pernah ngajar berarti? Ngajar paling di tempat les Pak. Oh, di tempat les. Sama PKM Pak. Berarti kerja guru non formal gitu ya? Iya, guru kalau sekarang di sini kan guru formal nih. Iya. Kita diakuin pemerintah gitu kan sebagai guru gitu kan. Pernah infal juga gitu. Iya. Oke. Ada bel punya. Tadi kata aja Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ntar dulu. Oke. Terakhir Pak, saya mau nanya nih. Cita-cita Bapak sebagai guru, apakah apa nih harapan Bapak buat anak-anak, terutama dalam hal sejarah ya? Sejarah itu kan yang tadi kita bilang ya, kita sepakat bahwa sejarah itu membosankan. Buat saya sih enggak, karena saya orang yang suka sejarah juga, termasuk karena saya anak IPS. Sejarah itu menyenangkan, kita bisa belajar dari masa lalu untuk memperbaiki masa depan gitu kan. Betul. Supaya masa depan kita lebih baik, bagaimana belajar dari sejarah. Nah, mungkin Bapak punya harapan ke anak-anak atau ke pemirsa yang lagi nonton nih. Apa nih pesan buat anak-anak yang belajar sejarah gitu, atau mau masuk jurusan sejarah mungkin. Meneruskan cita-cita Bapak gitu kan. Benar apa kata Pak Denny, bahwasanya sejarah itu adalah sesuatu yang bisa diperbaiki ya dari masa lalu masa depan. Seperti apa kata Cicero Pak. Cicero pernah bilang, saya nggak tahu Cicero siapa nih? Ada salah satu sejarawan. Oke. Dia ngomong Historia Magistra Vitae. Nah itu artinya adalah sejarah adalah guru kehidupan. Artinya kalau kita ingin menata masa yang sekarang untuk masa depan yang lebih baik, kita harus belajar sejarah Pak. Apapun gitu. Dan kalau bisa belajar sejarah itu jangan hanya apa yang disampaikan atau yang ada diperlihatkan gitu, tapi cari hal-hal lainnya, hikmahnya juga. Dan ingat, salah satu kunci utama dalam belajar sejarah adalah berpikir kritis. Nah, kenapa sejarah itu membosankan? Karena kita hanya menerima apa yang disampaikan, nggak mencoba untuk mencari tahu apa yang tidak disampaikan. Gitu.
Nah itu yang Jadi paling kalau penting. istilahnya bahasa tuh ada yang tersirat dan tersurat. Iya gitu. betul. Karena kalau misalnya hanya mendengarkan apa yang disampaikan ya monoton kayak kita diceritain dongeng aja. Iya. Tapi kalau kita cari seluk-beluknya itu menarik banget sih. Hmm. Buat orang yang senang berpikir dan senang mencari ilmu yang baru gitu. Oke, terima kasih Pak Anan wawancaranya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Amin amin. Jadi kita mungkin ini episode pertama kita belajar sejarah. Kedepannya kita akan bikin episode sejarah yang lebih menarik dan lebih Iya, asik. harus ada temanya satu. Temanya ya. Oke, terima kasih Pak Anan. Nanti siap ya Pak, siap ya. Siap. Asal atur waktunya. Oke. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami, channel Satria maksudnya, supaya dapat ilmu-ilmu baru dari guru-guru kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, jadi Pak satu konten. Lumayan satu. Wih 16 menit ya.